Suku Bajo atau dikenal juga dengan suku laut, banyak mendiami pulau-pulau kecil di wilayah Banggai Laut. Salah satunya adalah Desa Toropot yang terletak sekitar 1 jam perjalanan dari ibu kota Banggai menggunakan speedboat. Suku Bajo sudah terkenal sebagai penyelam tangguh yang bisa bertahan lama di bawah air tanpa bantuan alat pernapasan. Kali ini saya akan membuktikan sendiri kehebatan penyelam-penyelam suku Bajo. Saya sedang berada di Pulau Bakung, Desa Toropot, akan mencari kerang dengan cara yang berbeda, yaitu dengan lomba menyelam bersama masyarakat suku Bajo. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sudah siap, Bapak-bapak? Siap. Agar permainan lebih menantang, kami berlomba menyelam sambil mencari kerang di kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter. 1, 2, 3! Bapak-bapak suku Bajo bergerak sangat lincah di dalam air, langsung menuju ke dasar untuk mengambil kerang. Berbeda dengan saya, yang masih perlahan-lahan turun untuk mencari lokasi persembunyian kerang. Sebelum berhasil mendapat kerang, saya harus naik ke permukaan untuk mengambil napas. Wow, memang masyarakat suku Bajo ini ketahanannya di dalam air luar biasa. Banyak yang masih pada di bawah dan saya sudah tidak kuat, saya cepet banget naik ke atas. Keren. Tetapi saya tak mau menyerah dan mencoba lagi untuk mencari kerang sebanyak-banyaknya. Sebenarnya tak terlalu sulit untuk mengambil kerang ini, karena perairan di sini mempunyai air yang jernih dan arus yang tak terlalu kencang. Hanya dibutuhkan kekuatan untuk menahan napas dan ketelitian untuk menemukannya. Kerang ini menjadi salah satu mata pencaharian warga Bajo yang cukup mudah didapat. Habitat kerang ini, dia ada yang berada di antara karang, terus juga ada yang bersembunyi di antara lamun atau rumputan yang ada di bawah laut. Dan nyarinya harus hati-hati dan teliti karena dia pintar banget sembunyinya. Melihat bapak-bapak suku Bajo yang bisa menyelam hingga sekitar 2-3 menit dan sudah mengumpulkan kerang cukup banyak, membuat saya harus berusaha lebih keras. Karena tak seperti kerang lainnya, pergerakan kerang ini sangat gesit ketika merasa terancam. Memang ya, kemampuan suku Bajo tidak bisa saya kalahkan karena memang mereka sudah hidup terbiasa dan berdampingan dengan laut. Jadi, wah, kemampuan menyelamnya parah, lama banget. Rekor ketahanan menyelam suku Bajo yang pernah tercatat adalah 13 menit di kedalaman 60 meter tanpa alat bantu pernapasan. Tak heran kalau menyelam di kedalaman sekitar 2-3 meter ini merupakan hal yang sangat mudah bagi mereka. Kemampuan masyarakat Bajo untuk bertahan di dalam air memang tidak bisa dipungkiri. Lama banget bertahannya, beda dengan kita nih, masyarakat biasa. Om, sudah pernah belum, Om? Tak perlu bersusah payah. Bapak-bapak suku Bajo ini sudah berhasil mendapatkan kerang yang banyak hanya dalam waktu sebentar saja. Bersama bapak-bapak suku Bajo, kami mengolah kerang-kerang ini di tepi pantai. Untuk menikmati kerang-kerang ini, kami tak perlu repot menyiapkan bumbu. Cukup hanya direbus saja. Kerang ini harus direbus dengan menggunakan air laut supaya
sedikit dari bagian dagingnya itu keluar. Karena kalau direbus dengan menggunakan air tawar, katanya nggak ada daging yang keluar dari cangkangnya, jadi susah untuk ditarik. Tak butuh waktu lama untuk merebus kerang ini. Salah satu tanda kerang sudah matang adalah bagian badan yang mulai muncul di mulut cangkang. Inilah dia fungsinya memasak dengan menggunakan air laut. Tuh, bagian kukunya keluar, jadi ini tinggal ditarik saja ini. Tuh, panas. Gampang sekali kecabut. Ini tinggal dihap nih, disantap, tapi dibersihin dulu. Daging kerang harus dibersihkan dari kotoran dan selaput yang masih menempel agar tidak terasa pahit. Gampang sekali kecabut. Tinggal santap. Pak, cangkangnya ke itu. Tetapi ada juga daging kerang yang tak mau keluar, sehingga terpaksa kami harus pecah cangkangnya dengan parang. Daging kerang yang lembut dan kenyal sangat cocok untuk mengisi perut kami setelah seharian menyelam. Benar-benar puas sekali dengan petualangan hari ini, mulai dari mencari, mengolah, sampai dengan menikmati kerang. Ternyata cuma direbus saja rasanya nikmat sekali. Semakin semangat untuk mencoba lagi hal-hal baru dan mengeksplor Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Sebagai penjaga tradisi dan budaya, Kabupaten Banggai Laut selalu melaksanakan prosesi ritual adat Malabot Tumbe, yaitu pengantaran telur dari masyarakat adat Batui di Kabupaten Banggai menuju ke Keraton Banggai di Kabupaten Banggai Laut. Sebelum telur diserahkan ke keraton, kapal pembawa telur harus melaksanakan beberapa prosesi adat agar upacara Malabot Tumbe berjalan lancar. Saya sedang berada di Pantai Tolo dan akan mengikuti salah satu prosesi dalam festival Malabot Tumbe, yaitu penggantian pembungkus telur. Pantai Tolo di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo dipilih karena merupakan pulau terdekat sebelum memasuki daratan utama Banggai Laut. Ini dia kapal dari Batui sudah datang, akan singgah dulu di Pantai Tolo ini untuk melakukan penggantian pembungkusan telur sebelum nanti akan lanjut lagi ke Banggai. Kapal dengan umbul-umbul merah putih ini membawa telur-telur dari beberapa masyarakat adat yang ada di Banggai. Dengan pengawalan dari prajurit bersenjatakan tombak dan perisai, telur mulai dibawa oleh tetua adat Batui menuju ke rumah adat yang berada di pinggir pantai. Masyarakat setempat menyambut dengan memainkan musik tradisional selama prosesi, seakan memberitahukan bahwa mereka gembira dengan kedatangan telur-telur ini. Prosesi ini dilakukan tujuannya untuk memberitahu masyarakat yang ada di Banggai bahwa kapal sudah mendekat. Jadi nanti pembungkus yang lama akan dibuang ke dalam laut. Pembungkus yang berasal dari daun pohon palem yang disebut komunong ini mulai diganti oleh tetua adat dan disaksikan pemuka adat setempat. Diperlukan keahlian tersendiri untuk mengganti pembungkus yang berasal dari lembaran daun palem utuh. Nah, ini dia prosesinya sedang berlangsung dan dipimpin oleh ketua adat ya, dan juga terlaksana di rumah adat. Sisa-sisa pembungkus yang lama akan dihanyutkan di tepi Pantai Tolo. Ritual doa juga dipanjatkan untuk mengiringi pelepasan pembungkus lama, agar segera mencapai Banggai Laut sebagai pembawa kabar bahwa kapal pembawa telur akan segera merapat. Pembungkus telur yang lama sudah dihanyutkan dan ini nanti akan terbawa arus menuju ke Banggai. Jadi dari sinilah masyarakat Banggai itu tahu bahwa kapal sudah mendekat, jadi mereka bisa bersiap-siap. Biasanya pembungkus selama ini akan sampai di pantai Banggai Laut ketika sore, sebagai tanda bahwa keesokan hari kapal pembawa telur akan datang.
Masyarakat setempat yang berkumpul menunggu kapal pembawa telur merapat mempunyai tradisi unik dengan memainkan permainan tradisional di tepi pantai. Salah satunya bermain bentengan, yaitu menjaga kumpulan batu agar tidak diambil. Kemudian mengejar pemain yang mencoba mengambil agar tertangkap dan terkena hukuman untuk bergantian menjaga. Kemudian bermain tarik tambang. Permainan tradisional yang populer ini dimainkan dengan sangat bersemangat, hingga terguling-guling di pantai karena kalah melawan tim lawan. Bermain berbagai permainan tradisional ini merupakan cara ibu-ibu untuk bersenang-senang, melepaskan lelah setelah sibuk mempersiapkan acara penggantian pembungkus telur. Antusiasme masyarakatnya luar biasa sekali, terlihat dari banyaknya perahu nelayan yang mengiringi kapal ini selama berjalan dan jumlahnya bisa puluhan bahkan sampai ratusan.